Bab 326 Victor masih terluka, di sudut bibirnya ada bekas darah. Ia sudah tidak mempedulikan semua ini. Ia hanya ingin membawa Tracy pergi. Tracy memeluk Rosie di dada sembari bernapas terengah-engah. Setelah melihat pengawal Daniel yang pelan-pelan hilang dari pandangannya dari kaca spion, barulah ia merasa dirinya sudah lepas dari pengejaran. Tetapi hatinya sama sekali tidak bahagia ataupun merasa lega, malahan ia semakin merasa tidak aman. Ada suatu perasaan, rasanya dirinya telah melakukan suatu kesalahan. Jangan takut, Victor membelainya dengan lembut, kamu sudah aman. Anakku belum ditemukan, Bibi Juni juga berada di rumah sakit. Tangisan Tracy tak berhenti, kalau Daniel tahu aku melarikan diri, apa ia akan menyakiti Billy Juni? Dan juga anak-anak. Jangan khawatir, aku akan mencari cara. Victor menggenggam tangannya, aku tidak percaya Daniel begitu berkuasa. Setelah beberapa jeka, ia bicara lagi, jalan terakhir aku akan pergi mencari Tuan Besar, ia pasti memberi keadilan. Tuan Besar, Tracy mengernyitkan kening, aku merasa temperamennya ens sekali. Selain itu, ia tidak menyukaiku, ia tidak akan membantiku. Ia bukan membantumu, tetapi membantu dirinya sendiri. Victor mengernyitkan kening, lah menginginkan pernikahan Daniel dan Linda, oleh karena itu, Daniel harus jauh-jauh darimu. Baiklah, kalau memang tidak ada jalan lain lagi. Ini memang suatu cara. Pikiran Tracy sedang kacau sekarang lebih baik menemukan anak-anak. Aku mengkhawatirkan mereka dan Rosie. Ja sampai sekarang tak sadarkan diri, apa bisa Inen cari dokter hewan untuknya? Aku akan mengaturnya, jangan cemas. Lantai 68, ruang kantor Presdir. Daniel sedang melihat dokumen, tiba-tiba Ryan mengetuk pintu dan melapor, Tuan Daniel, itu. Lah berhenti, lalu bicara dengan hati-hati, Nona Tracy melarikan diri. Tangan Daniel yang sedang mengoperasikan laptopnya terhenti. Lah mendongak melihat Ryan, apa kamu bilang? With Nona Tracy, iya. Ryan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati. Tak melarikan diri. Melarikan diri. Daniel mengernyitkan kening, wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya. Maksudmu, wanita bodoh itu bisa melarikan diri dari berbagai mata orang yang memperhatikannya. Victor membawa belasan pengawal menerobos ke dalam. Perhatian Hartono dan yang lainnya teralihkan. Lalu, Nona Tracy melarikan diri. Saat kami mengejarnya, ia sudah naik ke dalam mobil Victor. Kening Danik semakin berkerut saat mendengar ucapan ini. Cahaya dingin berkedip di matanya, pulpen di tangannya dipegang erat-erat. Kemudian, pulpen itu patah. Ryan ketakutan hingga memucat, ia bergegas bicara, Tuan Daniel, redakan amarahmu. Aku sudah menyelidikinya. Victor membawa Nona Tracy ke villa di pinggiran barat. Aku akan membawa orang ke sana. Tidak perlu. Daniel menyela ucapannya dan berbicara dengan dingin, ia sendiri yang akan kembali. Malah mereka yang berada di rumah sakit. Satu wanita saja tidak becus dijaga, mereka ada untuk apa? Baik, Ryan menundukkan kepala, aku tahu bagaimana mengatasi mereka. Tok tok tok, di saat ini, Thomas mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Ia membawa setumpuk dokumen. Tuan Daniel, aku ikhlas menyelidiki mereka di taman kanak-kanak. Kemarin mereka turun dari bus di persimpangan Jalan Bahagia setelah pulang sekolah, sekitar pukul 3:30. Biasanya Bibi Juni akan menjemput mereka di sana, tetapi kemarin Bibi Juni sakit rawat inap, jadi tidak pergi menjemputnya. Saat itu Nona Tracy sedang dalam perjalanan ke sana dan telat 20 menit, jadi anak-anak. Daniel memeriksa dokumen itu. Tatapannya ruwet saat melihat foto ketiga anak. Anak yang begitu menggemaskan, perawakan yang tampan dan cantik serta senyuman yang cerah. Mata yang jernih dan indah di foto itu seolah dapat berbicara. Ada suatu aura spesial yang terpancarkan. Seperti malaikat yang turun dari surga. Murni dan indah. Bab 327 jelas-jelas ini adalah anak orang lain, tetapi saat Daniel melihat foto ini, entah kenapa harinya menjadi lunak. Beberapa lama kemudian ia memberi perintah, pergi ke departemen polisi lalu lintas. Bawakan kepadaku seluruh rekaman CCTV di sekitar Jalan Bahagia nomor 1. Aku akan urus sendiri. Baik, Victor membawa Tracy ke villa pribadinya dan mencarikan dokter untuk mengobati Tracy dan Rosie. Tracy duduk gelisah, di benaknya penuh dengan pemikiran tentang keselamatan Bibi Juni dan anak-anak. Victor sudah menggunakan berbagai koneksi untuk memeriksa. Hingga pukul 8 malam, akhirnya ia memiliki petunjuk. Ia bergegas membawa laptop ke hadapan Tracy. Tracy, coba lihat ini. Kenapa? Sudah menemukannya. Tracy segera mendekat. Victor membuka sebuah video dari CCTV, 3 anak itu turun dari bus dan berhenti di pinggir jalan selama 2 menit. Seharusnya Bu Guru Brenda sedang menyampaikan sesuatu kepada mereka, lalu bus sekolah pergi. 3 anak itu berbicara di tempat itu, lalu bersama-sama menuju ke arah rumah. Carlos, Charles, Carla. Tracy melihat anak-anak, air matanya mengalir. Jangan panik, kita lanjutkan melihatnya. Victor membuka video kedua. Video pertama diputar hingga anak-anak berjalan ke tepi jalan. CCTV itu hanya merekam bagian itu. Video kedua, ketiga anak itu bergandengan tangan sambil berjalan,
tetapi mereka dengan segera menghentikan langkah kaki mereka. Mereka mulai bermain di pinggir jalan, lalu Carla menunjuk hutan di samping sambil berbicara sesuatu. Charles pun menuju hutan itu. Kemudian, Carla ikut mengejar, Carlos juga mengikuti dari belakang. Ini adalah video CCTV di pinggir jalan. Tidak bisa mendengar suara, tetapi sepertinya Tracy dapat menebak, tiga anak ini berlari ke hutan bermain. Video ini berhenti sampai di sini, bagian terakhir berhenti di punggung Carlos. Tracy segera bertanya, masih ada video lain? Tidak ada. Victor berbicara dengan ekspresi serius, aku pergi menyelidiki ke tempat kejadian. Di dalam hutan tidak ada jejak apapun dan tidak ada CCTV di dalam. Di seberang hutan ada sebuah jalan, tetapi anehnya CCTV di jalan itu telah dihapus. Aku tidak bisa menemukan informasi lainnya. Kenapa bisa begini? Tracy terkejut, jangan-jangan. Di dalam benaknya terlintas tebakan buruk. Jangan-jangan terjadi sesuatu di jalan dengan anak-anak. Oleh karena itu, video CCTV itu dihapus oleh pelaku. Kamu jangan cemas dulu. Victor menggenggam tangannya dan menenangkannya, aku sudah menyelidiki seluruh rumah sakit di Bunaken yang bisa kutangani. 2 hari ini mereka tidak menerima 3 orang anak. Rumah sakit apa yang tidak bisa kamu tangani di kota Bunaken? Tanya Tracy, rumah sakit Lily. Ada. Victor mengernyitkan kening, rumah sakit prima, rumah sakit swasta kelas atas milik keluarga Daniel. Orang biasa tidak bisa masuk. Aku tidak bisa menyelidiki informasi di rumah sakit itu. Tracy gemetar, jangan-jangan hilangnya anak-anak ada hubungannya dengan Daniel. Dan juga, Victor terus berbicara, aku sudah mengeluarkan banyak uang dan mencari koneksi di Departemen Polisi Lalu Lintas. Tetapi, tetap tidak bisa menemukan rekaman CCTV itu, Berarti orang yang menghapus video itu memiliki kekuasaan di atasmu, dalam sekelikat Tracy mengerti. Benar. Victor menganggukkan kepala. Ternyata benar dia. Tracy menggerakkan gigi dan berteriak, Daniel berdebah brengsek. Aku tidak paham, kenapa Jah harus menculik 3 anak itu? Tanya Victor, apa ia sudah tahu identitas asli anak-anak? Tidak tahu. Tracy panik, jika ia tahu, aku tidak akan seksemas ini. Jika ia tahu, mungkin ia hanya akan menginginkan anaknya kembali. Jika ia tidak tahu, anak-anak lebih dalam bahaya. Bab 328, Kepalain melakukan ini. Victor bertanya dengan cemas, kamu harus menjelaskan detailnya padaku, dengan begitu aku baru bisa bicara dengan Tuan Besar. Karena ia mengira anak itu. Tracy menatap Victor, ia berbicara dengan kesulitan, milikmu. Hah? Victor tercengang, tak berapa lama kemudian kesadarannya kembali, pantas saja ia selalu membenciku. Setiap bertemu, seolah ingin membunuhku. Maafkan aku, Victor, Tracy sangat bersalah, aku yang telah melibatkanmu. Tidak, yang kamu lakukan sudah benar. Setelah kesadaran Victor kembali, ia mulai menganalisis dengan logika. Walaupun masalah ini memang membuatnya marah, tetapi jika ia adalah orang dewasa yang rasional, mana mungkin tega menyakitimu dan menculik anak-anak karena cemburu. Semua yang ia lakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya ia memang orang yang paranoid dan suka menggunakan kekerasan. Orang seperti ini sangat berbahaya, kamu dan anakmu lebih baik menjauh darinya. Sebenarnya aku tidak sengaja menjadikanmu sebagai perisai. Tracy menjelaskan, ketika ia tahu keberadaan anak-anak, ia terus bertanya padaku. Di saat itu kamu membawa ayahmu ke rumahnya lah salah paham dan aku tidak mengiyakan dan membantah. Setelahnya aku takut akan melibatkanmu, makanya aku terus menjaga jarak denganmu. Tak disangka, bertemu denganmu Ichbi membuat salah paham lagi. Ia selalu melukaimu, aku benar-benar minta maaf. Ini tidak penting. Victor sama sekali tidak merasa keberatan, ia hanya berani menghajarku saja, tidak akan berbuat apa-apa padaku. Malah kamu, sejak mengenalnya, kamu terus terluka. Seharusnya dari awal kami memutuskan hubungan dengannya, menjauh darinya. Aku juga ingin. Sekarang bagaimana? Tracy gelisah, apa ia akan menyakiti anak-anak? Jangan panik, sekarang juga aku pergi mencari Tuan Besar. Victor berdiri, kamu istirahat baik-baik di sini, nanti aku akan meneleponmu. Aku ikut denganmu. Tracy segera menariknya, aku tidak bisa istirahat, aku hanya ingin secepatnya bertemu dengan anakku. Baiklah. Victor merangkulnya, pakai mantel, aku tunggu kamu di luar. Iya, di dalam mobil Rolls-Royce Phantom Daniel mengernyitkan kening saat melihat video di dalam tabelsinya. Dibandingkan Victor, ia sudah lebih awal menyelidiki video CCTV 3 anak dan menemukan bahwa mobil kakeknya menabrak salah satu anak, lalu membawa mereka ke rumah sakit. Layang meminta orang menghapus video CCTV itu agar tidak tersebar. Jadi, Victor hanya bisa menemukan video sebelumnya, tidak menemukan video anak yang tertabrak itu. Sekarang, Daniel sedang dalam perjalanan ke rumah sakit prima. Tak disangka, mobil Tuan Besar yang menabrak anak Nona Tracy. Rian bicara dengan hati-hati, jika Nona Tracy tahu hal ini, takutnya ia akan salah paham lagi. Memangnya salah pahamnya padaku sedikit. Daniel bicara dengan dingin, lebih atau kurang tidak masalah. Sekarang yang terpenting adalah jangan sampai kakek tahu 3 anak itu adalah anak Tracy.
Baik, Rian baru tahu perasaan Tuan Daniel terhadap Tracy sangat dalam dibandingkan yang ia bayangkan. Tuan Daniel tidak ingin Tuan Besar mengetahui fakta ini, jelas sekali Tuan Daniel menginginkan masa depan bersama Tracy. Tuan Daniel, ini adalah dokumen yang dikirim dari rumah sakit. Thomas memberikan laporan rawat inap Carla dan Charles kepada Daniel sambil melaporkan. Yang ditabrak adalah anak kedua yang bernama Charles Smith. Gegar otak ringan, pergelangan kaki kiri patah dan ada memar di tubuhnya. Pagi ini sudah sadarkan diri dan sudah tidak ada luka serius. Anak bungsu yang bernama Carla Smith, karena melihat kakaknya terluka, ia menangis ketakutan hingga menyebabkan radang amandel. Semalam ia demam, sekarang kondisinya sudah stabil. Sedangkan anak suang yang bernama Carlos Smith baik-baik saja. Setelah kecelakaan, Tuan Besar mengurus sendiri esek gala sesuatunya di rumah sakit. Sampai tengah malam baru pulang. Hari ini, jam 8 pagi sudah ke sana lagi. Sekarang ia sedang berada di rumah sakit menemani 3 anak itu. Bab 329 di rumah sakit. Charles sudah sadarkan diri dan duduk bersandar di ranjang. Perawat menyuapi bubur sayur bergizi untuknya. Carlos dan Carla juga sedang makan bersamanya. Carlos menyeka mulut Charles dengan tisu sekuyap waktu. Charles, bagaimana keadaanmu? Masih sakit? Tanya Carlos dengan perhatian. Agak sakit, tapi sudah lumayan baik. Charles mengangkat tinjunya dan menunjukkan baliwa ia pria kuat. Ini adalah cedera kecil bagi orang yang berlatih seni bela diri. Cepat turunkan, tanganmu masih di gips, jangan sembarangan bergerak. Carlos merespons sebagai kakak tertua, ia memerintah dengan serius. Benar, Kak Charles. Sekarang kamu ini fasik, harus berhati-hati, oke. Carla mengernyitkan kening dan menasihati Charles. Baiklah, Charles mengerucutkan mulut dan lanjut makan bubur. Ia juga bicara kepada perawat muda itu, kakak perawat, kamu cantik sekali, apa kamu punya pacar? Perawat tertawa, tidak ada, apa kamu mau mengenalkan seseorang kepadaku? Bagaimana dengan diriku? Charles mengedipkan mata sembari menyeringai. Hahaha, perawat tertawa terbahak-bahak. Beberapa dokter di sebelahnya pun tidak bisa menahan tawa. Apa yang kalian bicarakan hingga tertawa terbahak-bahak? Terdengar suara Tuan Besar yang diiringi oleh suara tongkat dan langkah kaki. Sanjaya memapahnya masuk ke dalam ruangan. Di belakangnya diikuti direktur rumah sakit dan 2 orang dokter spesialis anak, serta beberapa pengawal. Halo, kakek. Carlos dan Carla menyapanya dengan sopan. Ini adalah kakek sang pelaku penabrakan. Charles menjulurkan kepala dan menilai Tuan Besar dengan cermat, tampaknya Anda orang yang baik, tidak seperti orang jahat. Hahaha, Tuan Besar tertawa, tentu saja aku bukan orang jahat, jika tidak, aku tidak akan kemari menjenguk kalian. Oh, karena bukan orang jahat, berarti hanya tidak sengaja menabrakku. Charles menjilat butir beras di pinggir mulutnya. Ia menganalisis dengan sungguh-sungguh, karena ini ketidaksengajaan, maka aku akan memaafkan Anda. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Tuan Besar memandang Charles sambil tersenyum. Walaupun anak ini sama persis dengan Carlos. Tapi kepribadiannya benar-benar berbeda. Kepribadian Carlos mirip Daniel, selalu serius. Ia juga memiliki pemikiran logis dan IQ yang tinggi. Sedangkan Charles lebih mirip Daniel yang naif dan lugu sebelum kecelakaan yang menimpa keluarganya. Daniel yang periang atau lebih tepatnya, ia adalah kepribadian lain yang Daniel inginkan di dalam hatinya. Sedangkan Carla seperti tanah suci di dalam dunia Daniel, seorang malaikat yang ingin Daniel lindungi. Kepribadian 3 anak ini tidak sama. Masing-masing memiliki kepribadian unik dan mereka semua disukai oleh Tuan Besar. Jangan sungkan, kedepannya kita adalah orang sendiri. Charles sangat berani, ia juga memberi sepotong pangsit udang kepada Tuan Besar, makanan enak harus dibagi. Kakek, ini untukmu. Hahaha, terima kasih. Tuan Besar sama sekali tidak peduli dengan noda kotor di tangan Charles, ia menerima pangsit udang itu dan memakannya. Cucuku juga suka makan pangsit udang saat kecil, tapi sekarang ia tidak pernah makan lagi. Kenapa? 3 anak ini bertanya dengan penasaran. Tidak apa-apa. Tuan Besar tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Bagaimana? Sudah menghubungi mami kalian? Belum. Wajah Carlos berubah menjadi suram dan menundukkan kepala dengan sedih. Huhuhu. Begitu mendengar kata mami, mulut kecil Carla segera mengempis dan air mata mengalir. Mami tidak menginginkan kami lagi. Mami tidak mencari kita. Suara tangisan manjanya membuat orang sedih. Dalam seketika, jantung semua orang berkedut. Anak baik, jangan menangis. Tuan Besar langsung panik begitu melihat Carla menangis. Buru-buru mengeluarkan sapu tangan menyeka air matanya, bukankah ada kakek-kakek akan menjaga kalian? Carla, jangan menangis. Carlos memeluk Carla dan berpura-pura kuat menghiburnya, Mami tidak mungkin tidak menginginkan kita. Sepertinya Mami pergi keluar kota. Apa kamu lupa? Mami memiliki bos yang galak dan jahat. Ia selalu meminta Mami lembur. Bab 330, benar-benar. Mulut Charles masih dipenuhi pangsit udang, ini menyetujui ucapan Carlos dengan antusias, pasti si bos jahat itu yang menahan Mami di kantor. Tidak mengizinkannya pulang. Iya,
Iya, ada air mata di wajah tembem Carla. Mulut berkerut dan berkata dengan sedih. Aku pernah melihat orang itu. Ia galak sekali dan juga ia hampir mencekik mati Rosie. Aku menyukainya. Saat ia datang ke taman kanak-kanak, tampangnya sangat arogan. Ia tidak bersedia bicara langsung padaku, malah meminta bawahannya bicara padaku. Carlos mengerutkan kening. Aku juga tidak menyukainya, ucapnya dengan ekspresi tidak suka. Benar-benar pria jahat. Charles menggenggam kerat kepalan tangannya dan berbicara dengan kesal. Berani-beraninya menindas mamiku, Carlos, Carla dan Rosie. Kedepannya jika aku bertemu dengannya, aku harus memberinya pelajaran. Siapa orang ini? Berani-beraninya menindas wanita dan anak-anak. Tuan Besar juga marah begitu mendengar ucapan anak-anak, beritahu Kacek, Kakok akan membantu kalian memberinya pelajaran. Kakek, umurmu sudah tua, tidak akan mampu mengalahkannya. Charles melihat Tuan Besar dan berbicara dengan serius, orang Ilu punya banyak pengawal. Ia tinggi dan besar, tampaknya benar-benar galak. Benar, matanya sangat menakutkan. Carla teringat orang jabat yang ia temui di mall. Hingga sekarang In pun masih ketakutan. Matanya seperti mata singa di dunia binatang sekolali ingin memakanku. Setelah berbicara, mulut Carla mengerut lagi, air mata mengalir. Benar-benar tampak kasihan. Aduh, sayangku jangan takut, jangan takut. Hati Tuan Besar meleleh melihatnya. Lah segera memeluk Carla menenangkannya, entah ia singa atau harimau, kakek bisa mengalahkannya. Benar, kakek kalian sangat hebat. Sanjaya tersenyum di samping. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dikalahkannya. Benarkah? Charles tertarik, ia menarik lengan baju Tuan Besar. Kakek, apa kakek bisa seni bela diri? Hahaha, Tuan Besar tertawa, kakek tidak bisa bela diri, tetapi kakek punya ini. Lah menunjuk kepalanya sendiri, seseorang yang punya IQ dan kemampuan, tidak akan takut apapun. Benar kata kakek, Marniku juga bilang seperti itu. Carlos berkata dengan tegas, karena itu, sekarang kami harus belajar baik-baik. Setelah besar nanti akan menjadi orang berguna. Siapapun tidak akan berani menindas kami. Anak baik, benar katamu. Den Besar mengelus rambut Carlos dengan lembut. Tatapannya penuh dengan kasihan, kami masih kecil, kau tidak perlu sedewasa ini. Ucapan ini ingin sekali dikatakannya kepada Daniel, tetapi tidak ada kesempatan. Sekarang ia bersimpati kepada Carlos dan mengatakan kepadanya. Diam-diam ia telah mengambil keputusan, ia berbicara dengan ketiga anak dengan sungguh-sungguh. Kakek dapat bertemu kalian merupakan sebuah takdir. Dulu kakek tidak ada yang bisa melindungi kalian. Kedepannya kakek adalah dewa pelindung kalian. Tidak ada orang yang berani menindas kalian lagi. Kakek, air mata Carlain sengalir, ia mengulurkan tangan kecil gemuknya memeluk Icer Tuan Besar sembari ini nangis. Aduh, anak baik, jangan menangis, jangan menangis. Hati Tuan Besar hampir luluh, ia segera menggunakan sapu tangan menyeka air mata Carla, hati kakek sakit saat melihatmu menangis. Kakek, terima kasih. Ingus Charles mengalir, matanya memerali. Tetapi ia berusaha untuk tidak menciciskan air mata. Kakek begitu baik pada kami. Begitu aku besar, aku juga akan melindungi kakek. Aku juga. Carlos menepuk-nepuk dadanya dan berkata dengan tulus, tunggu kami besar nanti, kami akan bersama-sama melindungi kakek. Anak baik, oke. Tuan Besar sangat terharu, lah memeluk ketiga anak itu dan berbicara dengan orang di belakangnya, kalian harus ingat. Anak ini lebih dekat denganku daripada cucu kandungku sendiri. Siapapun tidak boleh menindas mereka. Bab 331, baik. Di belakangnya, Direktur Rumah Sakit, dokter dan beberapa orang kepercayaan keluarga Wallens membungkukkan badan menerima perintah. Sanjaya tersenyum melihat ketiga anak ini. Ia mendesah di dalam hati. Ini adalah keberuntungan besar. Dengan adanya Tuan Besar, maka ketiga anak ini tidak perlu hidup cemas. Entah dupa apa yang dibakar orang tua mereka. Sini, coba bilang dengan kakek. Tuan Besar mencubit pipi Carlos dengan lembut dan serius bertanya, apa nama perusahaan tempat mami kalian bekerja? Biar aku minta orang periksa siapa bos yang galak dan jahat itu. Aku akan langsung menanganinya. Perusahaan tempat mamiku bekerja adalah grup. Tuan Besar, ucapan Carlos terputus oleh pengawal yang ingin melapor, Tuan Muda kemari. Untuk apa dia kemari? Tuan Besar mengernyitkan kening. Siapa Luan Muda? Charles bertanya penasaran. Ia adalah cucuku yang tak berguna. Ekspresi Tuan Besar suram begitu mengungkit Daniel, tetapi dengan segera ia berbicara lembut kepada ketiga anak, anak-anak, kalian makan dulu. Nanti kakek kembali lagi. Oh, Carlos sangat pengertian, ia menarik Carla turun dan memapah Tuan Besar berdiri, kakek sibuk dulu saja, jangan cemaskan kami. Setelah kami makan, kami akan bermain sendiri. Anak baik, Tuan Besar mengelus kepalanya dan berbicara pada Charles dan Carla, nanti kakek akan kembali. Sampai jumpa, kakek. Charles dan Carla melambaikan tangan kepada Tuan Besar. Kalian semua keluar, jangan mengganggu anak-anak istirahat. Tuan Besar menggunakan tongkat berjalan keluar sembari memberi perintah, biarkan beberapa para medis di sini untuk menjaga anak-anak.
Baik, ruangan itu menjadi hening. Charles dan Carla melanjutkan makanannya dengan serius. Kedua mulut mereka penuh dengan makanan, sedangkan Carlos tidak ada niat makan. Carlos, kenapa? Apa makanannya tidak enak? Charles memperhatikan Carlos, betapa khawatirnya dia. Mami dan nenek tidak bisa dihubungi, aku khawatir terjadi sesuatu dengan mereka. Carlos mengernyitkan kening kecilnya. Hah? Mendengar ucapan ini, Carla menjadi cemas. Apa terjadi sesuatu dengan mereka? Apa mungkin mereka diculik orang jahat? Aku akan pergi menolong Mami. Charles menyibakkan selimut dan ingin turun dari ranjang. Jangan asal bertindak. Carlos segera menghentikan, sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan. Lebih baik menunggu di sini, setidaknya kamu bisa menerima pengobatan dan ada yang menjaga Carla, ucap Carlos tegas. Tetapi, kita tidak bisa terus menunggu di sini. Charles berdiskusi dengan Carlos, bagaimana jika kamu mencelepon Paman Victor, memintanya mencari Mami. Aku juga ingin, tetapi aku tidak punya nomor telepon Paman Victor. Carlos berpikir keras, alis kecilnya sudah hampir menyatu. Bagaimana ini? Tiba-tiba Charles kehilangan nafsu makannya, bakpao di dalam mulutnya jadi tidak enak. Huhuhu, aku ingin Mami, aku ingin nenek. Carla mengatupkan mulutnya lagi dan mulai menangis. Carla, jangan menangis. Mami akan segera menjemput kalian. Perawat segera mendekat menghiburnya, sayang, kamu tidak boleh menangis lagi. Kalau kamu menangis, amandelmu akan meradang lagi. Bagaimana jika kita meminta kakek mencari Mami dan nenek? Charles berdiskusi dengan Carlos, kakek pasti punya cara. Iya boleh juga. Carlos memikirkan dan bicara, aku telepon Mami lagi. Jika tidak bisa dihubungi, kita minta bantuan kakek. Iya, iya. Charles menganggukkan kepala. Kakak perawat, bolehkah meminjam ponselmu? Carlos berbicara kepada perawat dengan sopan. Tentu saja. Ambil alih. Perawat memberikan ponsel kepada Carlos. Setelah Carlos menerima ponsel, ia berjalan ke balkon untuk menelepon Tracy. Kali ini telepon menandakan ponsel telah nonaktif. Carlos patah semangat, di saat bersamaan ia juga sangat cemas. Jangan-jangan, benar-benar terjadi sesuatu dengan Mami. Sebelumnya ia mencelepon, panggilan itu tidak dijawab. Ia berpikir mungkin Mami mengira ini panggilan spam dan mengirimnya sebuah pesan. Tetapi sampai sekarang belum mendapatkan balasan pesan. Sekarang ponselnya langsung nonaktif. Semakin dipikirkan, Carlos semakin merasa tidak tenang. Ia memutuskan setelah kakek kembali, ia akan meminta tolong mencari Mami, bersambung.